Nggih, monggo Bu. Viewer, tadi siang sebelum saya berangkat ke lereng Merapi, saya sempat mengasuh kedua anak saya di Bumi Kasuryan Borobudur. Bumi Kasuryan adalah guest house yang cukup bagus, bahkan sangat bagus karena view-nya sangat indah. Di depan ada hamparan sawah, dan dari pendopo atau dari lobi Bumi Kasuryan tampak Borobudur dari tempat itu tadi. Saat ini Mbah Untung sudah berada di kaki Gunung Merapi. Oke. Di sebelah kiri Gunung Merapi tampak sangat jelas. Dan di sebagian kanan tampak awan yang bergerak perlahan-lahan. Awan itu bergerak ke arah kiri. Lihatlah. Saat ini saya berada di timur sebelah atas dari pos Babatan. Ya. Itu pos Babatan, tampak atapnya ada pohon palem, dan di situ tampak ada semacam pemancar atau ya tempat untuk memancarkan sinyal anten ya, dengan diikat kawat-kawat baja supaya kalau kena angin tidak roboh. Sementara ada baling-baling yang selalu mengeluarkan bunyi monoton. Tampaknya baling-baling itu memukul kaleng yang dirancang sedemikian rupa hingga ketika baling-baling itu berputar menimbulkan efek bunyi. Kita kembali ke puncak Merapi. Perlahan tapi pasti awan putih itu hendak menyeliputi puncak Gunung Merapi. Sempat tadi dari kaki Merapi, lereng Merapi, sebegitu jelasnya cuaca cerah, tetapi di sini cuaca tidak bisa dipastikan. Cuaca di Merapi ini unpredictable, susah diprediksi. Sebentar kelihatan cerah, tetapi tiba-tiba tersabut kabut dan awan. Saya merasakan sejuknya udara di sini. Sejuk sekali. Beda dengan ketika saya tadi berada di bawah. Saya melihat di sekitar puncak Merapi ada perubahan arah angin. Tampak tadi awan yang bergerak ke kiri, sekarang ini tampak memutar ke atas dan ke arah kanan. Ini artinya ada tekanan udara yang berbeda dari bawah yang mengangkat awan itu ke atas dan berbalik arah ke kanan.
kaki Merapi di sebelah kanan yang tadinya tertutup awan, tiba-tiba sekarang secara perlahan tampak agak jelas, dan yang sebelah tengah cukup jelas, sementara yang sebelah kiri masih sangat jelas. Suara baling-baling itu, jika speednya cepat, itu menunjukkan bahwa angin bertiup secara cepat. Tetapi kalau bunyinya perlahan, itu artinya saat ini angin kencang dan baling-baling itu berputar sangat kencang. Ya, kita lihat lagi di sekitar Gunung Merapi. Seperti kata Pak Suraji kemarin sore ketika saya ajak ngobrol-ngobrol, bahwa kondisi seismik Gunung Merapi masih tinggi dan secara deformatif terjadi penggelembungan magma di dalam perut Merapi. Dari tempat saya berdiri, jaraknya sekitar 4,4 km atau 4.400 meter. Jika Gunung Merapi erupsi dan mengeluarkan awan panas atau sering disebut juga wedus gembel, kita tidak pernah tahu pasti arahnya kemana. Itu tergantung arah angin. Jika arah anginnya ke barat, sudah dipastikan di kota dan Kabupaten Magelang akan mengalami hujan abu. Tetapi kalau arahnya ke timur, berarti Boyolali lah yang akan terdampak hujan abu. Atau kalau sebelah ke arah selatan atau tenggara, itu berarti di arah Sleman dan Jogja tentunya. Tampak di lereng-lereng Merapi sangat jelas ada jurang-jurang yang dipenuhi material vulkanik, material gunung, batu-batu besar dan pasir kerikil. Sementara di sebelah sisi tengah itu tampak seperti lereng yang tampak putih itu sangat rata. Sebenarnya itu adalah hamparan pasir yang posisinya miring. Di bawahnya ada hutan di lereng Merapi itu tampak masih hijau. Sementara di atas, wah, itu tampak material vulkanik yang sudah jadi batu-batu atau pasir, tampak jelas dari sini, terkena cahaya siang menjelang sore hari. Terasa angin di sini cukup kencang, angin ke arah timur. Jadi saya bisa memprediksi kemungkinan besar di Gunung Merapi ini akan tampak cerah karena awan akan terangkat ke atas dan Gunung Merapi akan tampak
lebih jelas dari sekarang. Itu prediksi saya. Tetapi kehendak alam memang tidak bisa diprediksi. Alam mengikuti kehendaknya. Angin bisa berubah arah secara tiba-tiba. Tampak di kaki Merapi kabut bergerak cepat dihembus angin. Kecepatan angin di sini memang cukup tinggi. Ya, itu kabut bergerak cepat dan udara di sini cukup sejuk. Lihatlah, kaki Merapi mulai diselimut kabut yang bergerak ke arah kiri, ke arah utara. Sementara, wah, prediksi saya keliru tadi. Saya berprediksi bahwa Gunung Merapi akan tampak lebih jelas, ternyata sudah hilang, tertutup kabut dan awan. Saya tidak bisa melihat puncak Gunung Merapi atau Gunung Merapi itu sendiri sekarang. Semuanya serba putih. Saya tidak tahu di sebelah mana tadi puncaknya, sudah tidak kelihatan. Tetapi di kaki Merapi sebelah kanan masih sedikit terlihat kehijauan dan tersabut. Sekarang hilang, sudah hilang, tampak putih karena kabut. Ya, sulit diprediksi cuaca di sini, sulit diprediksi. Tadi saya memperkirakan Merapi akan tampak jelas, tetapi beberapa menit saja sudah hilang, tidak kelihatan bentuk dari Gunung Merapi. Dari ladang milik penduduk di Babatan ini, dusun Babatan, saya akan kembali turun ke bawah menuju pos Babatan. Tampaknya di bawah saya melihat ada petugas dari ini, hanya saya menduga-duga saja. Dalam bayangan saya ada petugas kepolisian dan dari Babinsa, dari TNI. Ya, cukup di sini. Tadi saya berangkat dari sana arah dusun Babatan 1 dan 2. Ini ke arah pos Babatan. Ya, arah pos Babatan. Ya. Kula kok mau teng inggil nggih, semerep enten polisi kalih tentara kadose teng mriki napa nggih? Oh nggih, nggih gur bayang-bayang kok kaya ana petugas teng mriki. Kula teng mriko nika, lak njupuk gambar nggih. Nggih, nggih. Pun minggah niki berarti. Nika teng mriko. Oh, tasih teng mriki. Oh, nggih. Pripun niki? Enten kabar napa tentang Merapi saking petugas wau sik napa? Pak Kancil wingi nggih, Pak Kancil. Wau teng mriki mboten Pak Kancil? Mboten. Teng pengungsian, Pak. Oh nggih, tengok-tengok. Tengok-tengok nggih. Niki jenengan ingkang nggarap niku napa? Napa? Nggih, niki. Oh nggih, rehat. Serehat. Dalemipun pundi, Pak? Wonosari. Wonosari Gunung Kidul. Gunung Kidul. Wah,
Jenengan nggih Wonosari Gunung Kidul. Mriki Pak Klo. Oh, asli pundi? Ngentak napa Babadan. kok babatan 1 napa 2? Satu. Babatan 1. Nek ngadhape niku nganu nggih, Paten. Jombong dulu. Jombong nggih. Paten. Gundang Paten nggih. Kula wingi liwat mriku amargi nggih. Ngopi, Pak. Nggih. Nggih kula damelke kopi, Bu. Nggih. Suplai air niku napa Pak? Aku lo gawe niki to. Dokumentasi tampak pos babatan sepi, lengang, tidak terlihat orang. Tetapi ada kendaraan-kendaraan yang ada di sana di tempat parkir, ada mobil, ada sepeda motor dan ada mobil warna putih. Di sini tampak kendaraan roda 2 Babin Kamtibmas. Juga tampak sebuah kendaraan trail dari atau milik petugas Badan Geologi. Tampak rombongan petugas dari Polsek Dukun baru saja datang ke sini untuk meninjau pos babatan. Sepertinya pihak kepolisian sedang berkoordinasi dengan petugas-petugas yang ada di pos babatan ini. Kodian, Pak. Dalam menangani masalah bencana Gunung Merapi, pihak kepolisian dan pihak petugas pos babatan dan pos-pos pengawasan atau pemantauan Gunung Merapi memang perlu berkoordinasi, berkonsiliasi. Artinya perlu bekerja sama, bersinergi untuk kepentingan masyarakat luas. Melu ini keliling rata Pak. Keliling ora? Jam 10. Jam 11. Lelehan. Pesta. Ahad Dewi tekan Semarang.
Kita nulis juga. Oh, yang di bawah. Kemudian dulu juga atau Nanti aja nggak apa-apa, besok aja. besok aja. Kan masih banyak kan nanti. Ya. Oh, siap. Merah putihnya. Siap. Apa mungkin arah dari ujung jalan? Tampak beberapa petugas meninggalkan pos babatan. Anggota ini dari Babin Kamtibum Banyudono, Kecamatan Dukun, baru saja berkoordinasi dengan petugas-petugas di pos babatan. Dari mana, Pak? Pak, kalau boleh tahu kondisi seismik sekarang bagaimana Merapi? Oh, masih berjalan. Masih tinggi ya? Masih tinggi. Terus deformasi untuk Masih. ya, itu kan artinya ada penggelembungan di dalam perut betul. Merapi ya? Betul. Ini bagaimana perkembangan selanjutnya, apa bisa diprediksi? Ya kita untuk- ngikuti dari Merapi itu sendiri kan, kita Oh, sama iya. kalah. Oh Nggak iya bisa ya. untuk menentukan ke depannya. Kita ikuti Merapinya mau gimana. Iya. Tapi kan pihak petugas di sini bisa apa ya? Artinya kan ada indikasi ini mau meletus kan ada Tunggu datanya. data-data Iya, dari itu. data. Iya, iya. Iya, Pak. Terima kasih. Iya. Jaga Dari kesehatan, jaga stamina ya, Pak ya. Dari mana? Ini dari channel Desau Indonesia, Pak. Channel Desa Indonesia. Siap. Tempo hari pakar gunung api atau vulkanolog Pak Surono menyatakan bahwa karakter Gunung Merapi sudah berubah. Ini setelah terjadi erupsi pada tahun 2010 yang lalu. Pak Yulianto, Ya. jika terjadi erupsi dan ada hembusan atau semburan awan panas, kecepatannya itu sebenarnya berapa kilometer per jam sih, Pak? Oh, kalau untuk kecepatan awan panas di atas 150 km per jam. Ya, di atas 150 km per jam. Iya, Pak. Dan untuk panasnya berapa Celcius? Panasnya bisa, kalau masih di atas bisa ribuan, kalau Ya. sudah di lereng bisa ratusan. Oh, itu artinya berkurang Iya, semakin ke karena bawah. kan terkontaminasi oleh udara Udara luar, juga, otomatis ya. semakin ke bawah, Jadi- semakin jauh dari pusat aktivitas, Iya. semakin dingin gitu. Tapi Akibat- dinginnya masih di atas 100 derajat Ya, Celcius. akibat kondensasi udara Nah. ya, jadi turun ya. Betul. Iya, iya. Andai, ini hanya berandai-andai, Pak. Merapi, erupsi dan awan panas ke sini, apakah orang-orang yang di sini bisa menyelamatkan dengan kecepatan awan panas yang bisa berapa? 90 km? Ya, Lebih ya? bisa. Di sini selain kita berada di jarak dekat ya, hanya Ya. 4,4 km, Ya. kita disediakan atau ada bunker yang ada di Bunker. sini. Itu Artinya sebagai itu tempat penyelamatan. pertama Namun, itu ya. kalau kita bisa lari ke bawah, kita lebih baik untuk ke bawah bisa menginformasikan apa yang terjadi dengan gunung itu sendiri. Oh ya. Jadi begitu. bunker itu hanya sebagai pilihan terakhir untuk masuk ke sana. Oh ya, ya, ya.
yaitu tindakan cepat ya preventif juga supaya tidak terkena hembusan awan panas, karena hembusan awan panas ini bisa sampai 300 derajat Di Celcius, atas tergantung 300. juga ya, Iya. bisa 400 karena di atas saja ribuan Iya, betul. derajat Celcius kan. Ya Pak, terima kasih atas informasinya. Siap. Cepat mungkin sampai sini Anda belum tentu bisa melihat Itu ya. tanpa seizin mereka istilahnya. Kata orang Jawa kan mereka juga ada yang menempati. Harus ya atas kerelaan mereka. Kita juga minta istilahnya ya dikasih tahu gitu kan nanti. Iya. Coba. Biasa itu. Gunung Merapi sering disebut Kiai Petruk, dan konon ada penunggunya yakni Nyai Gadung Melati. Itu yang diceritakan oleh penduduk di lereng-lereng Merapi seperti di Tutup Ngisor atau di desa Babatan. Merapi mulai menampakkan sosoknya lagi. Tetapi sekian dulu laporan pandangan mata Mbah Untung dari Babatan.